Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Di belakang kekuatan destruktif adalah pusaran yang memudar dan seringai pemuda berbaju biru. Saya tidak peduli siapa Anda, saya akan menemukan nama Anda. Anda akan mati karena memprovokasi Corps Sek. Pemuda berbaju biru berbicara dengan muram saat sosoknya perlahan menghilang. Ekspresi Wang Lin tenang. Saat kekuatan pria itu meledak menyapu ke arahnya, dia menamparkan tas pegangannya dan kereta perang pemain dewa ketiga yang sudah lama tidak dia gunakan terbang keluar. Itu berubah menjadi kupu-kupu yang sangat indah dengan keras. Kupu-kupu 5 warna itu sangat indah, dan saat mengepakkan sayapnya, mereka mengeluarkan bubuk 5 warna. Ada juga burung pipit darah di sebelahnya. Burung pipit darah ini milik Dewa Darah. Tapi itu ditangkap oleh kupu-kupu 5 warna. Kupu-kupu 5 warna terbang keluar dan angin kirinya mengepak perlahan. Badai yang menyapu tiba-tiba bergetar. Sayap kiri kupu-kupu 5 warna mengepak lagi. Kekuatan hukum muncul dan gelombang kejut yang merusak didorong kembali. Seolah-olah sepasang tangan besar yang tak terlihat memaksanya mundur. Ketiga kalinya sayap kiri kupu-kupu 5 warna mengepak, 3 kupu-kupu lagi muncul, dan mereka juga mengepakkan sayapnya. Kekuatan penghancur dipercepat dan itu bergegas menuju pusaran yang menyusut dengan cepat. Tepat saat pusaran akan menghilang, kekuatan penghancur dan potongan hukum dari kupu-kupu 5 warna itu menembus pusaran tersebut. Jeritan menyedihkan bergema dari dalam pusaran dan kemudian pusaran itu menghilang. Dalam sistem bintang aliansi, ada lautan jiwa yang tidak diketahui oleh orang luar. Ada sejumlah besar tanah yang mengapung di lautan jiwa ini. Di salah satu pulau, ada banyak bangunan. Pusaran tiba-tiba muncul di samping salah satu gedung tinggi hitam. Saat pusaran muncul, ada suara ledakan dan sejumlah besar darah menyembur keluar. Jiwa asal pemuda berbaju biru terbang keluar dari pusaran. Sepertinya dia akan pingsan kapan saja. Tepat pada saat ini, pintu gedung tiba-tiba terbuka, menampakkan seorang lelaki tua dengan ekspresi yang sangat suram. Dia terlalu cepat dan langsung meraih jiwa asal. "Kakek, selamatkan aku!" Pemuda berjubah biru, yang hampir tidak bisa membuka matanya, mengucapkan kata-kata ini sebelum koma. Jiwa asalnya secara bertahap menghilang. Meskipun tidak runtuh, itu sangat lemah. Wang Lin mengerutkan kening. Dia bisa merasakan bahwa saat kekuatan dari kupu-kupu 5 warna memasuki pusaran dan menyerang pemuda itu, ada kilatan cahaya hitam yang melarutkan sebagian besar kekuatan. Meski cahaya hitam ini runtuh, pemuda berbaju biru hanya terluka parah, tidak mati. Harta yang menyelamatkan hidup. Saat Wang Lin merenung, dia berjalan menuju Lei Ji. Melihat cahaya hijau yang berasal dari persendiannya, dia menekan tangan kanannya di setiap titik. Setiap kali jarinya mendarat, lampu hijau akan berubah menjadi fragmen jiwa dan menghilang. Sesaat kemudian, tidak ada lagi lampu hijau di tubuh Lei Ji. Lei Ji menghela nafas lega dan menatap Wang Lin dengan hormat. Tubuh raksasa Lei Ji berubah menjadi gunung dan terbang menembus bintang-bintang. Wang Lin duduk di punggungnya, dan di samping Wang Lin adalah anak laki-laki berkepala besar yang sedang menyembuhkan. Mereka semakin dekat dengan planet Tianyun. 10 hari kemudian, Wang Lin melihat ruang familiar di hadapannya. Dia tahu bahwa tidak jauh dari sana adalah daerah yang termasuk dalam negara kultivasi peringkat 7 Tianyun. Selama 10 hari ini, dia memikirkan tentang apa yang harus dia lakukan selama perjalanan ke planet Tianyun. Namun, terlebih lagi, dia merenungkan segel tangan yang digunakan Yang Mulia Xuan Bao dengan kupu-kupu 4 warna. Saat itu, dia dengan hati-hati menghafal segel tangan, tetapi tidak peduli berapa kali dia mencobanya selama 10 hari ini, dia tidak merasakan apa-apa. Pada saat ini, Wang Lin berdiri dan melihat ke depan. Dia perlahan berkata, "Kepala besar, kamu dan Lei Ji pergi mencari planet yang ditinggalkan. Sembunyikan dirimu dan tunggu aku. Jika aku baik-baik saja, aku akan membiarkan kalian berdua datang. Jika Anda tidak mendengar kabar dari saya, maka kalian berdua segera meninggalkan tempat ini." Dengan itu, tubuh Wang Lin berkedip dan dia meninggalkan punggung Lei Ji. Dia bergerak maju dengan jubah putihnya dan rambut hitamnya yang tergerai, yang membuatnya sangat terlihat seperti dewa. Saat dia berjalan,
Wang Lin sekali lagi melangkah ke lingkungan pengaruh planet Tianyun. Perjalanan ini merupakan berkah dan bencana, namun ada beberapa hal yang harus dilakukan. Selain itu, krisis ini mungkin tidak sesulit yang saya pikirkan. Sebenarnya, semua itu ada hubungannya dengan token gua surgawi. Wang Lin perlahan bergerak maju saat dia merenung. Mereka semua menginginkan token gua surgawi itu. Tanda itu, masalah Dewa Darah, skema Olsir, dan berbagai hal lainnya memaksa saya untuk pergi. Saat itu, kultivasi saya terlalu lemah dan saya tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Aku tidak punya kesempatan melawan Olsir. Meskipun aku masih tidak bisa melawan Olsir, tidak akan mudah baginya untuk membunuhku. Wang Lin menyentuh titik di antara alisnya. Es aslinya bukanlah harta atau mantranya, tapi mata ketiga di antara alisnya. Setelah melihat Battle Scroll kedua, aku mendapatkan sepotong sumber energi asal. Ini adalah mantra penyelamat hidupku yang sebenarnya. Bagaimanapun juga, Olsir dan aku belum secara terbuka menentang satu sama lain. Saya masih menjadi murid dari Olsir. Selain itu, yang lebih penting adalah Huang Long mengatakan saya adalah orang dari planet Suzaku. Seorang murid dari cabang burung Vermilion dari 4 sekte. Ini adalah sesuatu yang perlu direnungkan. Wang Lin mengungkapkan seringai dan menekan di antara alisnya. Mata ketiga segera muncul di antara alisnya dan kemudian digantikan oleh bintang dewa kuno. Segera, manik muncul, lalu semuanya menghilang, hanya menyisakan tanda merah yang mengeluarkan jejak panas. Jika bukan karena Master Flamespark memberi saya energi asal yang cukup untuk mencapai tahap pertengahan Nirvana Skrier setelah domain saya mencapai level tertentu dan fakta bahwa saya memperoleh warisan dari Luo Chen untuk menjadi kerajaan bintang 5 dewa kuno, aku bahkan tidak akan memperhatikan tanda ekstra ini pada diriku. Tanda ini mengandung kekuatan dunia. Ketika akal saya berkumpul di atasnya, saya mendengar teriakan samar dari Vermilion Bird. Saya tidak memiliki ini ketika saya kembali ke planet Suzaku, jadi berdasarkan ini, itu pasti terkait dengan kepala sekte Huang Long. Mata Wang Lin berbinar, tanda Vermilion Bird di dahinya berkedip-kedip dan dia menyerang ke depan. Planet Tianyun muncul di kejauhan di mata Wang Lin. Melihat planet yang dikenalnya, dia tidak bisa menahan nafas. Dia tidak pernah bisa melupakan bagaimana dia datang langsung ke sini setelah meninggalkan planet Suzaku dan diterima sebagai murid divisi ungu. Dalam sekejap, ratusan tahun telah berlalu. Wang Lin menggelengkan kepalanya dan berjalan ke depan. Ketika saya pertama kali datang ke sini, saya hanya seorang kultivator transformasi jiwa. Kedua kalinya saya di sini, saya bisa melawan kultivator pembersih nirvana. Wang Lin bergerak maju tapi terkejut. Dia segera berhenti dan menatap planet Tianyun di depan. Dia melihat kilatan cahaya keemasan di atas planet Tiantun. Itu adalah sinar energi pedang yang ditumpuk bersama. Setelah melihat lebih dekat, mereka semua berkumpul di atas sekte nasib surgawi di planet Tianyun. Ling Tianhou, ekspresi Wang Lin berubah ketika dia merasakan aura Ling Tianhou di antara pedang terbang itu. Setelah merenung sebentar, Wang Lin tidak berhenti dan terbang ke depan. Di luar sekte nasib surgawi, sinar energi pedang yang tak terhitung jumlahnya memenuhi langit seolah-olah ada badai pedang. Ada seorang pembudidaya di setiap pedang, dan mereka semua adalah murid dari sekte pedang Dalou. Di hadapannya adalah kilin merah yang galak. Kilin ini sangat ganas dan matanya seperti kilat. Api tak berujung keluar dari tubuhnya dan 2 aliran udara panas keluar dari lubang hidungnya. Di punggungnya duduk seorang lelaki tua kurus dengan ekspresi muram. Orang tua ini memiliki 4 pedang ilusi di belakangnya. Mereka mengeluarkan aura yang kuat saat berkedip. Dia adalah Ling Tianhou. Selain lelaki tua ini, ada 4 pembudidaya lagi yang tampaknya sangat kuat. Dari keempatnya, 3 adalah laki-laki dan 1 perempuan. Ketiga pria itu semuanya pria tua dengan rambut putih, dan mata mereka seperti matahari dan bulan. Salah satunya mengenakan jubah hitam putih dengan pola yin dan yang. Ekspresinya tidak mengungkapkan apa-apa saat dia dengan tenang duduk di atas labu raksasa. Di belakangnya ada 9 orang. 9 orang ini jelas merupakan muridnya, karena mereka melayang dengan hormat di belakangnya. Orang tua lainnya sangat besar, seolah-olah dia adalah gunung daging. Dia duduk di kursi bambu ungu digendong oleh 4 orangnya yang besar dan bersinar.
Orang tua ketiga mengenakan jubah kuning dan sekurus mayat, tetapi tubuhnya memberikan rasa vitalitas yang kuat. Dia tidak memiliki pengikut dan dia berdiri sendirian di langit dengan ekspresi acuh tak acuh. Orang terakhir adalah seorang wanita. Dia lebih muda, setengah baya. Wanita parubaya ini tidak berdandan. Pakaiannya sangat biasa, seolah-olah dia hanyalah seorang wanita dari desa di antara manusia. Namun, dia mengeluarkan aura duniawi dari tubuhnya. Di belakangnya ada 4 wanita. Mereka semua sangat cantik dan kecantikan mereka tak tertandingi. Hal ini terutama terjadi pada wanita di sebelah kiri, yang mengenakan gaun merah muda dan sangat menakjubkan. Mereka menarik perhatian mayoritas pembudidaya Dallow Sword Sekte, tetapi keempat wanita itu tidak memperhatikan mereka dan dengan tenang melihat ke depan. Ling Tianhou berkata, "Olsir, saat itu muridmu Wang Lin mengambil token itu, dan setelah itu kamu berkata bahwa misteri surga akan terungkap hari ini. Orang tua ini ingin melihat apa yang Anda sebut sebagai misteri surga." Saat itu, semua monster tua ini mengirim grid untuk menemukan Wang Lin. Namun, tidak ada lagi berita tentang masalah ini yang kembali, dan mayoritas segel yang mereka tinggalkan di grid telah menghilang. Masalah di Tanah Roh Iblis sangat penting, jadi monster tua datang mencari Olsir karena mereka cemas. Bagaimanapun, Wang Lin adalah seseorang dari Sekte Nasib Surgawi. Saat itu, Olsir memiliki ekspresi tenang dan hanya mengatakan satu kalimat. Ketika cahaya hijau dan ungu memenuhi langit, kalian semua bisa datang ke Sekte Heavenly Fate dan melihat misteri surga. Pagi-pagi sekali, langit yang semula cerah di atas planet Tianyun tiba-tiba diselimuti warna hijau dan ungu. Warnanya indah dan tampak mewarnai seluruh planet. Kemudian Ling Tianhou segera datang ke sini bersama murid-muridnya. Pada saat yang sama, beberapa monster tua yang mengetahui masalah ini bergegas ke Sekte Nasib Surgawi. Lagi pula, kemampuan ramalan Olsir terkenal di aliansi. Olsir, yang mengenakan pakaian putih, dengan tenang berdiri di langit. Di sampingnya adalah murid takdir surgawi yang semuanya memandang ke langit dengan tatapan dingin. Namun, yang lebih mereka lihat adalah 4 wanita cantik. Dia ada di sini, ekspresi Olsir tenang dan dia dengan tenang tersenyum. Tatapannya jatuh ke cakrawala. Setelah Olsir selesai berbicara, Ling Tianhou, 3 monster tua yang kuat, dan wanita cantik itu segera menyadari sesuatu. Saat ini, semua tatapan pembudidaya berkumpul di cakrawala. Keempat wanita di belakang wanita parubaya itu bahkan tidak berkedip dan menatap tajam. Aku tidak tahu seperti apa Wang Lin, yang mengguncang Tanah Roh Iblis dan menarik perhatian semua pembudidaya Al-Heaven, seperti mata wanita dengan gaun merah muda dipenuhi dengan rasa ingin tahu. Tidak hanya dia, 3 wanita cantik lainnya juga melihat ke langit dengan mata cantik mereka. Ketenaran Wang Lin hampir menjadi tabu selama bertahun-tahun. Namun, semakin tabu, semakin banyak rumor tentang Wang Lin yang menyebar. Di atas alun-alun Sekte Nasib Surgawi, Bai Wei menatap langit dengan perasaan yang kompleks. Dia merasa sulit untuk membayangkan akan menjadi apa orang itu dulu. Ada seorang pria parubaya yang suram di samping Bai Wei. Dia mengenakan jubah ungu dan tatapannya seperti kilat. Dia melihat ke langit dan mendengus dingin di dalam hatinya. Wang Lin, meskipun kamu tidak mati selama tahun-tahun ini, kamu tidak bisa naik terlalu banyak. Saya hanya tidak tahu seberapa lemah Anda dibandingkan dengan saya, Zhao Xingxia. Bai Wei dengan hati-hati memandang pria parubaya itu dan merasa takut terhadap kakak senior ini. Kultivasi Zhao Xingxia telah berkembang pesat selama kultivasi pintu tertutupnya. Dia telah menembus Ascendant dan hanya selangkah lagi dari Illusory Yin. Zhao Xingxia menjadi salah satu dari 7 murid sejati dari Olsir 30 tahun lalu. Dia memiliki permusuhan dengan Wang Lin, jadi ketika mereka bertemu, akan sulit baginya untuk tidak memiliki niat membunuh. Ada juga seorang wanita di samping mereka berdua. Ekspresinya turun. Meskipun dia melihat ke langit, sepertinya dia tidak tertarik pada apapun. Wanita ini adalah murid keempat dari Divisi Ungu, kakak perempuan magang keempat Wang Lin. Saat itu, dia dipaksa oleh Zhang Xingxia untuk menjebak Wang Lin dengan mantra. Kemudian, Wang Lin melarikan diri dan dia mengajari Wang Lin teleportasi yang lebih besar untuk menyelesaikan permusuhan mereka. Di dalam Sekte Nasib Surgawi,
Semua orang yang mengenal Wang Lin semuanya memiliki pikiran mereka sendiri. Namun, tidak ada yang percaya dia akan bisa pergi hidup-hidup jika dia muncul di sini hari ini. Saat tatapan semua orang berkumpul di Cakrawala, sosok putih muncul di Cakrawala dan perlahan berjalan. Rambut hitamnya tergerai tertiup angin, dan di bawah pancaran sinar matahari, ada sedikit warna ungu di dalamnya. Jubah putihnya memberinya udara surgawi, dan sepertinya salju putih akan datang. Perasaan senja yang sepi 1000 tahun muncul dari sosoknya. Dia perlahan-lahan mendekat seperti ini, dan di belakangnya ada matahari merah menyala. Ini membuat wajahnya menjadi gelap, hanya matanya yang cerah yang mengungkapkan kebijaksanaan 1000 tahun yang bisa dilihat. Pemandangan ini sangat indah. Pada awalnya sosok itu sangat jauh, tetapi dalam sekejap, itu berada di luar sekte nasib surgawi. Wang Lin. Wang Lin. Dalam sekejap, beberapa orang mengenali Wang Lin. Jadi dia adalah Wang Lin. Wanita dengan mata indah merah jambu itu mendarat di sosok berbaju putih. Mata Ling Tinghou seperti kilat dan mengandung energi pedang yang kuat. Saat dia melihat Wang Lin, dia mengerutkan kening. Meski ekspresinya masih suram, ada jejak keterkejutan di matanya. Penggorengan nirvana tahap awal. Wang Lin ini baru saja berada di tahap transformasi jiwa, dan hanya dalam beberapa ratus tahun, dia secara tak terduga telah mencapai ketinggian seperti itu. Kecuali dia menemukan kekayaan besar, tidak mungkin hal ini terjadi. Ada juga tanda di antara alisnya. Kejutan itu memicu gelombang besar di hati Ling Tianhou. Ekspresi lelaki tua sekurus mayat juga berubah, dan dia menatap Wang Lin dengan dalam. Dia kemudian melihat ke Olsir dan mengungkapkan ekspresi yang membuatnya tampak seperti dia telah menyadari sesuatu. Adapun lelaki tua yang mengenakan jubah hitam dan putih yang duduk di labu, dia secara tak terduga mengungkapkan senyuman. Namun, ada kilatan cahaya hantu di matanya, jadi tidak mungkin untuk melihat apa yang dia pikirkan. Tanda burung vermilion. Wanita parubaya itu terkejut dan dengan hati-hati memandang Wang Lin. Jika monster tua ini seperti ini, maka tidak perlu menyebutkan pembudidaya di sekitarnya. Tidak banyak dari mereka yang bisa melihat kultivasi Wang Lin, tetapi mereka semua bisa merasakan tekanan yang datang dari tubuh Wang Lin. Wanita berbaju pink itu memandang Wang Lin dengan matanya yang indah dan menunjukkan sedikit ketertarikan. Semua ini terdengar lambat, tetapi itu semua terjadi saat Wang Lin muncul, dan ekspresi semua orang mendarat di matanya. Dia menepuk pakaiannya saat dia dengan tenang melihat ke Olsir, lalu dia menggenggam tangannya dan dengan hormat berkata, "Murid Wang Lin menyapa guru." Mata Olsir mengungkapkan cahaya aneh saat dia menatap tanda di antara alis Wang Lin. Setelah sekian lama, dia mengungkapkan senyuman dan dengan ramah berkata, "Senang sekali kamu kembali. Wang Lin, para senior ini ingin menanyakan sesuatu, dan Anda harus menjawab dengan jujur." Seorang pria parubaya di belakang Wang Lin menunjuk ke arahnya dan berteriak, "Anak nakal Wang Lin, kamu benar-benar berani kembali. Saat itu, Anda membunuh anggota sekte pedang Dalou saya di Tanah Roh Iblis. Hari ini adalah saat Anda membayar dengan darah." Wang Lin mengungkapkan senyuman, tetapi matanya sedingin es. Dia dengan dingin menatap pria parubaya itu dan dengan tenang berkata, "Senior Ling Tianhou, apakah muridmu ini memiliki kualifikasi untuk berbicara denganku seperti ini?" Ekspresi Ling Tianhou sangat suram saat dia menatap tanda di antara alis Wang Lin. Meskipun dia agak takut pada tanda burung vermilion, yang benar-benar mengejutkannya adalah dua kekuatan lain di antara alis Wang Lin. Keberuntungan macam apa yang ditemui Wang Lin selama ratusan tahun ini? Seolah-olah dia terlahir kembali. Sementara dia merenung, Ling Tianhou melambaikan lengan bajunya, menyebabkan pria parubaya yang meneriaki Wang Lin gemetar dan didorong kembali ke dalam kelompok pembudidaya. Suara Ling Tianhou terdengar dingin saat dia perlahan berkata, "Dia memang tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara denganmu seperti ini. Untuk dapat mencapai tahap awal dari Nirvana Skrier pada usia Anda, jika kita melepaskan permusuhan kita, bahkan orang tua ini mengagumi Anda." Kata-katanya memicu gelombang besar. Tidak ada bedanya dengan membuang air ke dalam minyak mendidih. Ini menyebabkan ekspresi semua pembudidaya di sekitarnya berubah. Bai Wei tersentak dan menatap Wang Lin. Pikirannya kosong.
Dia tidak percaya bagaimana Wang Lin, yang hanya berada di tahap transformasi jiwa ratusan tahun yang lalu, telah menjadi seorang pembudidaya Nirvana Skrier yang hanya bisa dilihatnya sebagai legenda. Adapun Zhao Xingxia, tubuhnya bergetar karena dia tidak percaya apa yang dia dengar. Dia langsung terkejut. Bukan hanya mereka berdua, hampir semua pembudidaya lainnya sama. Bagaimanapun, ini terlalu sulit dipercaya. Wang Lin ini sebenarnya telah mencapai tahap penggorengan nirvana. Meski masih ada jarak antara dia dan kami, dia tetaplah seseorang yang telah mencapai banyak hal dan tidak bisa lagi dipandang sebagai junior. Orang tua di labu itu tersenyum dan berkata, "Wang Lin, saya ingin bertanya, mengapa Anda melarikan diri melalui pusaran di depan kita saat itu? Apakah Anda melakukan sesuatu yang Anda tidak ingin kami ketahui?" Ekspresi Wang Lin netral saat dia dengan tenang berkata, "Junior memang menyebabkan bencana di tanah roh iblis, jadi aku harus pergi." Mata lelaki tua kurus itu bersinar dan dia dengan dingin bertanya, "Bencana apa?" Wang Lin dengan tenang berkata, "Untuk membela diri, Junior harus menjebak Putri Blood Ancestor. Ketika sesama senior datang dengan leluhur darah, Junior secara alami harus melarikan diri." Setelah dia berbicara, orang tua yang memiliki tubuh segunung daging duduk dan berkata, "Apakah tanda gua surgawi ada di tanganmu?" "Aku ingin tahu dari siapa senior mendengar ini." Wang Lin memandang orang tua yang seperti gunung daging. Orang ini baru pada tahap awal dari Nirvana Skrier, terlebih lagi, Wang Lin tidak mengingat orang ini di antara orang-orang yang mengejarnya. Pikiran pria tua itu bergetar dari tatapan Wang Lin. Ekspresinya berubah dan ada kilatan ketidakpercayaan di matanya. Ekspresi Olsir masih lembut saat dia perlahan berkata, "Cukup, Wang Lin. Guru bertanya apakah tanda gua surgawi ada di tangan Anda." Wang Lin memandang ke Olsir dan dengan hormat berkata, "Sejak guru bertanya, murid tidak berani menyembunyikannya. Kembali ke tanah roh iblis, murid memang mendapatkan token gua surgawi." Setelah Wang Lin berbicara, mata monster tua itu berbinar dan mereka mulai merenung dalam diam. Kemudian aura penindasan menyebar dan berkumpul di Wang Lin. Orang tua yang duduk di labu itu melihat tanda di antara alis Wang Lin dan berkata, "Wang Lin, ambil tokennya dan kamu bisa mempertahankan hidupmu." Orang tua dengan tubuh segunung daging mengungkapkan tatapan bermusuhan dan dengan muram berkata, "Kamu tidak memenuhi syarat untuk memiliki token gua surgawi itu." Tanpa menunggu Wang Lin berbicara, niat membunuh melintas di mata Ling Tianhou. Dia perlahan berkata, "Karena kita tahu token ada di tangannya, mengapa membuang waktu?" Dia mendengus dingin dan menunjuk dengan jari kanannya. Sinar energi pedang yang menggetarkan surga melesat ke arah Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tenang. Ketika energi pedang tiba, dia mundur beberapa langkah dan melayangkan pukulan. Pukulan ini menyebabkan ledakan sonik, dan gemuruh itu mengguncang bumi. Pusaran hitam muncul dari tinju Wang Lin dan bertabrakan dengan energi pedang Ling Tianhou. Tepat pada saat ini, mata Olsir berbinar dan dia melambaikan lengan kanannya. Angin 7 warna terbang dan mendarat di antara Ling Tianhou dan Wang Lin. Angin 7 warna ini mengandung kekuatan misterius. Ketika itu bertiup, itu menyebabkan pusaran hitam dari kepalan tangan Wang Lin menghilang. Sementara itu melarutkan kekuatan Wang Lin, itu juga memblokir energi pedang Ling Tianhou. Ini dengan lembut membubarkan segalanya. Ling Tianhou, untuk menyerang murid Sekte Heavenly Fate saya di Sekte Heavenly Fate saya, apakah Anda benar-benar berpikir saya tidak di sini? Suara Olsir lembut saat dia melihat Ling Tianhou. 4 pedang asal di belakang Ling Tianhou terbang saat dia menatap Olsir dan berteriak, "Olsir, mungkinkah kamu ingin mengambil token untuk dirimu sendiri?" Ekspresi Olsir tenggelam dan dia dengan tenang berkata, "Selama dia tidak mengkhianati sektenya, maka dia masih muridku." Sekte nasib surgawi Anda ingin melindungi murid Anda? Mungkinkah murid Sekte Pedang Dalou saya mati sia-sia? Chen-Long adalah satu-satunya yang bertahan di antara 12 pedang, sisanya dibunuh oleh Wang Lin. Orang tua ini tidak akan menggertak yang lemah. Selama Wang Lin bisa menahan 3 sinar energi pedang, maka masalah ini akan dilupakan. Jika Anda berani menghentikan saya, Olsir, saya akan mempertaruhkan segalanya dan berperang dengan Anda. Wajah Ling Tianhou dipenuhi dengan niat membunuh. Meskipun dia berbicara kepada Olsir, tatapannya tertuju pada Wang Lin.
Senior ini mengatakan bahwa saya tidak memiliki kualifikasi untuk memegang token. Berani saya bertanya kepada senior, berapa lama Anda bisa bertahan melawan energi pedang-pedang Saint Ling Tianhou? Wang Lin memandang orang tua yang seperti gunung daging. Orang tua dengan tubuh gunung daging itu sangat suram. Dia mendengus dingin dan tetap diam, tapi ada kilatan niat membunuh di matanya. Wang Lin sedikit tersenyum saat pandangannya tertuju pada Ling Tianhou, dan dia dengan tenang berkata, "Tolong beri saya pencerahan, pedang suci." Ling Tianhou melambaikan tangan kanannya dan salah satu dari 4 pedang asal di belakang punggungnya terbang keluar. Pedang ini berkedip-kedip di antara terang dan gelap. Pada saat ini, seberkas energi pedang terbang. Energi pedang itu seperti pelangi. Dengan kultivasi Ling Tianhou, energi pedang yang dia tinggalkan ketika mereka pergi ke Tanah Roh Iblis semuanya sangat kuat. Jadi tidak perlu menyebutkan seberapa kuat yang berasal dari sumbernya ini. Energi pedang mengambil bentuk naga dan bersiul ke arah Wang Lin. Suara berderak datang dari langit seolah-olah tidak bisa menahan kekuatan energi pedang. Murid sekte pedang Daluo di sekitarnya semua menjadi bersemangat saat mereka menyaksikan. Ketika energi pedang menutup dan hendak merobek tubuhnya, mata Wang Lin berbinar. Tangan kanannya membentuk kepalan dan dia melakukan pukulan. Ada ledakan keras saat ruang sebelum tinju Wang Lin menunjukkan tanda-tanda runtuh. Saat energi pedang mendekat, tinju Wang Lin bertabrakan dengannya. Ada beberapa gemuruh yang mengguncang surga. Wang Lin mundur 2 langkah sambil dengan tenang menatap Ling Tianhou dan perlahan berkata, "Sinar pertama." Energi pedang Ling Tianhou runtuh dan menyebar seperti badai. Olsir melambaikan lengan bajunya yang besar dan semua kekuatan itu lenyap. Dia memandang Wang Lin dan mengungkapkan senyuman. Rasa dingin melintas di mata Ling Tianhou dan dia melambaikan tangan kanannya tanpa ragu-ragu. Pedang asal yang terbang mengeluarkan himne pedang tajam yang menembus langit. Kemudian langsung terbang ke arah Wang Lin dengan tubuh aslinya. Ketika itu mendekat, Wang Lin tertawa dan tangan kanannya membentuk kepalan. Gelombang kekuatan bergerak dari antara alisnya dan berkumpul di tangannya. Bintik cahaya muncul di sekitar tinju Wang Lin, dan dia melesat ke depan bersamaan dengan pukulannya. Pada saat yang sama, ada kilatan dingin di mata Wang Lin. Sejak dia kembali ke planet Tianyun, dia tidak berniat untuk menjadi orang yang rendah hati. Bagaimanapun, satu-satunya cara untuk berbicara adalah dengan kekuatan. Jika dia ingin kembali ke Tanah Roh Iblis untuk mendapatkan kualifikasi untuk memegang token dan mendapatkan pengakuan dari semua monster tua di planet Tianyun, maka semuanya akan bergantung pada pertempuran ini. Dengan kelicikan Wang Lin, dia sudah menganalisis semua ini. Pada saat ini, setelah melakukan pukulan, tangan kirinya menyentuh tasnya dan dia berteriak, 3 set 9 pedang. Setelah dia berbicara, sinar cahaya perak terbang keluar dari tas pegangannya seperti orang gila. Setiap sinar cahaya memancarkan cahaya perak yang keras dan fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya keluar dari setiap sinar cahaya. Kemudian semburan tangisan sedih memenuhi dunia. Saat semua 27 pedang terbang semuanya terbang, Wang Lin menunjuk dengan jari ini. Semua 27 pedang terbang menuju Ling Tianhou sementara jiwa-jiwa melepaskan tangisan sedih. Bahkan Olsir pun terkejut dengan ini. Dia sudah memperkirakan hasilnya, tetapi dia tidak tahu prosesnya. Dia meramalkan bahwa kultivasi Wang Lin akan meningkat pesat dan dia akan kembali pada hari cahaya hijau dan ungu menutupi langit, tetapi dia tidak tahu persis seperti apa tingkat kultivasi Wang Lin. Dia bahkan melihat melalui beberapa kekuatan di antara alis Wang Lin. 3 di antaranya adalah hal-hal yang bahkan dia takuti. Meskipun saya menghitung bahwa anak ini akan kembali, saya tidak dapat menghitung alasannya. Anak ini berani kembali ke planet Tianyun karena pasti ada yang bisa diandalkan. Tanda burung vermilion adalah salah satu pendukungnya. Wanita cantik itu juga kaget. Kejutan memenuhi matanya dan dia segera melihat betapa luar biasanya 27 pedang itu. Dia adalah seorang ahli pemurnian, dan dia berpikir, materi dari 27 pedang ini semuanya luar biasa, dan mereka juga mengandung niat membunuh yang kuat. Jelas mereka telah dimurnikan di tempat dengan niat membunuh yang mengerikan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Salah satu dari pedang itu akan menjadi senjata yang tiada taraf. Sekarang 27 pedang telah membentuk susunan pedang, kekuatan mereka. Wanita parubaya yang cantik itu tersentak.
Orang tua yang duduk di labu itu tiba-tiba berdiri. Dia menatap Wang Lin, dan gelombang besar terjadi di dalam hatinya. Dia jelas bukan pada tahap awal dari Nirvana Skrier. Adapun orang tua yang seperti gunung daging, pikirannya bergetar. Dia menatap 27 pedang dan Wang Lin yang acuh tak acuh. Keringat dingin keluar dari keningnya. Aku meremehkannya. Ling Tianhou bernama Pedang Suci, dan dia memiliki prestasi dan wawasan yang luar biasa terkait dengan pedang. Ketika dia melihat 27 pedang ini, matanya bersinar. Pedang terbang seperti itu, formasi pedang seperti itu. Wang Lin, kamu memenuhi syarat untuk bertarung denganku. Ling Tianhou melambaikan tangannya dan 3 pedang asal yang tersisa di belakangnya terbang keluar. Saat keempat pedang berputar, sinar energi pedang keluar, membentuk jaring energi pedang. 27 pedang terbang berhasil menangkap dampak pukulannya di bawah kendali Wang Lin. Mereka bergabung bersama dan membentuk badai dengan pedang sebagai intinya. Ada juga maksud pedang yang terkandung di dalamnya, dan mereka bertabrakan dengan 4 pedang asal berputar milik Ling Tianhou. Saat gemuruh berlanjut, 27 pedang itu didorong satu persatu. Namun, pemboman itu menyebabkan pedang asal Ling Tianhou mundur. Setiap kali pedang terbang terlempar ke belakang, pedang itu akan kembali ke Wang Lin. Sesaat kemudian, semua 27 pedang mengelilingi Wang Lin. Pada saat ini, kekuatan pukulan Dewa Kuno Wang Lin meledak. Di bawah kekuatan pukulan, 4 pedang asal Ling Tianhou semuanya terlempar ke belakang. Adegan ini mengejutkan siapapun yang melihatnya. Namun, Wang Lin tahu bahwa Ling Tianhou tidak menggunakan mantra apapun dan hanya menyerang dengan energi pedang. Ini bukan Ling Tianhou yang menunjukkan belas kasihan, tetapi bahkan jika Wang Lin berada di tahap awal Nirvana Cleanser, dia tidak akan cukup menjadi ancaman bagi Ling Tianhou untuk menggunakan mantra. Mata Ling Tianhou mengungkapkan cahaya aneh, tapi itu segera menghilang. Dia tertawa dan sudah melupakan janji hanya untuk 3 serangan. Tangannya membentuk segel dan dia melambai, lalu rambutnya bergerak tanpa angin, matanya bersinar, dan dia berteriak, kamu memenuhi syarat untuk orang tua ini menggunakan mantra. Orang tua ini hanya tahu 3 mantra. Korban, lubang, hancurkan. Korbankan pedang, tahap pertama, lemparkan pedang dengan darah. Setelah dia berbicara, semua pembudidaya sekitarnya terkejut. Nama Ling Tianhou sangat terkenal, dan dia adalah seorang master dengan mantra yang dapat mengguncang langit. Setiap pembudidaya tahu bahwa Ling Tianhou hanya memiliki satu musuh bebuyutan, dan itu adalah All Seer. Dia jarang menggunakan mantranya, dan hampir setiap kali dia menggunakannya, dia terlibat pertempuran dengan All Seer. Namun, Ling Tianhou secara tak terduga menggunakan mantra dalam pertempurannya melawan Wang Lin. Akibatnya, bahkan jika Wang Lin kalah, dia akan segera menjadi terkenal. Saat Ling Tianhou berteriak, dia menunjuk ke depan dan 4 pedang asal menyatu menjadi satu. Mereka menjadi pedang halus yang mengeluarkan semburan energi panas. Kemudian berubah, tampak seperti menjadi cair, dan menjadi berwarna-warni di bawah terik matahari. Kemudian langsung ditembakkan ke arah Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tenang. Dia mundur beberapa langkah, menamparkan tas pegangannya, dan berteriak, 5 set formasi 9 pedang. Dalam sekejap, sinar cahaya perak terbang keluar dari tasnya dan terbang bersama dengan 27 pedang itu. Sebanyak 45 pedang berputar seperti orang gila, membentuk pusaran. Rambut Wang Lin mengalir di udara saat tangannya tertutup dan dia tanpa ampun menunjuk ke depan. Chop surgawi. Dengan ujung jarinya ini, laju siklus energi asalnya hampir mencapai puncaknya. Heavenly Chops yang tak terhitung jumlahnya terbang dan bergabung dengan pusaran di depannya. Seluruh pusaran bergetar dan kemudian memadat dan melesat ke depan. Wang Lin telah menyempurnakan 45 pedang ini dari alam pembantaian dan mengubah penampilan mereka. Satu-satunya orang yang bisa mengidentifikasi mereka sekarang adalah orang-orang dari alam pembantaian. Pada saat ini, pusaran pedang yang berisi kekuatan Heavenly Chops yang tak terhitung jumlahnya ini bertabrakan dengan mantra Ling Tianhou. Saat ini, dunia berubah warna dan terbalik. Gemuruh yang intens bergema di seluruh dunia. Suara runtuh terus-menerus telah menggantikan semua suara di dunia. Jika bukan karena All Seer yang menghalangi gelombang kejut dari dampak ini, maka kemungkinan besar sebagian besar planet Tianyun akan runtuh.
Setelah benturan, tubuh Wang Lin didorong ke belakang. 45 pedangnya tidak rusak, tapi suram saat mengelilingi Wang Lin. Menghadapi dia, pedang yang dibentuk oleh Ling Tianhou runtuh dan kembali menjadi 4 pedang asal. Ling Tianhou tidak didorong mundur, meskipun matanya berbinar dan dia tertawa. Wang Lin, dendam antara kamu dan Sekte Pedang Dalou sudah hilang. Orang tua ini tidak akan mengambil token itu darimu. Karena kamulah yang mendapatkannya, maka kamu memiliki posisi untuk memasuki gua surgawi. Ling Tianhou berbalik dan melangkah keluar. Murid Sekte Pedang Dalou masih bingung, tapi mereka segera mengikutinya. Sinar energi pedang dengan cepat pergi ke kejauhan. Tindakan Ling Tianhou sangat mendalam. Wang Lin memandang sosok Ling Tianhou dan merenung. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi. Apakah itu murid Sekte Nasib Surgawi atau murid-murid yang dibawa oleh monster tua? Keterkejutan memenuhi mata mereka. Siapa yang mengira Wang Lin akan memiliki kekuatan untuk melawan Ling Tianhou? Semangat memenuhi mata Bai Wei. Bahkan sekarang dia masih tidak percaya dengan apa yang dia saksikan. Wajah Zhao Xingxia sangat pucat dan tatapannya ke arah Wang Lin dipenuhi ketakutan. Dia tidak lagi berani memiliki niat jahat. Masih ada saudara perempuan keempat yang selalu putus asa. Kebingungan di matanya menghilang dan dia menatap Wang Lin dengan tatapan misterius. Jika dia bisa membantuku, wanita itu menggigit bibir bawahnya dan membuat keputusan. Tidak hanya mereka, hampir semua orang yang mengenal Wang Lin pun terkejut hingga kesurupan. Di mata mereka, sosok Wang Lin dari belakang kemudian secara bertahap menyatu dengan sosok berjubah putih yang mereka lihat sekarang. Wang Lin tidak menyingkirkan 45 pedang terbang itu. Pandangannya menyapu sebelum mendarat di lelaki tua dengan segunung tubuh daging, dan dengan tenang dia berkata, "Senior, apakah saya memenuhi syarat?" Orang tua itu diam-diam merenung sebelum mendengus dingin dan berkata kepada Olsir, "Rekan kultivator Olsir, saya masih memiliki setumpuk pil untuk disuling, jadi saya tidak akan mengganggu Anda lagi." Dengan itu, dia berteriak pada 4 murid yang menggendongnya, "Kembali ke sekte." Keempat murid dengan cepat mengangguk, lalu mereka mengangkat tubuh besarnya dan menghilang ke kejauhan. Orang tua yang berdiri di atas labu itu menatap tajam ke arah Wang Lin dan tertawa. Rekan kultivator Wang menyembunyikan dirinya dengan baik. Orang tua ini bernama Strain Dream Tan. Jika Anda punya waktu, selamat datang di planet Dream saya. Dengan itu, dia menggenggam tangannya pada Wang Lin dan pergi. Orang yang pergi bersamanya adalah orang tua kurus. Sejak awal, dia memiliki ekspresi yang acuh tak acuh. Bahkan ketika dia pergi, dia tidak mengucapkan selamat tinggal kepada Olsir, dia pergi begitu saja. Yang terakhir pergi adalah wanita parubaya yang cantik. Dia memandang Wang Lin dan tersenyum, pedang terbang rekan kultivator Wang dipenuhi dengan niat membunuh. Namun, niat membunuh yang terlalu banyak bisa jadi sulit dikendalikan. Jika Anda punya waktu, silakan datang ke planet Xixia. Dengan itu, dia membungkuk ke arah Olsir dan pergi dengan 4 wanita di belakangnya. Ketika mereka pergi, mata wanita berbaju merah muda itu bersinar. Dia menatap Wang Lin dan tersenyum. "Guru saya pandai memoles, tapi biayanya tidak mahal." "Kamu gadis kecil." Wanita cantik itu terkekeh dan ketiga wanita lainnya juga ikut tertawa. Hanya beberapa orang yang memperhatikan bahwa pandangan wanita berbaju hijau terhadap Wang Lin sangat berbeda. Di bawah perintah Olsir, anggota sekte Heavenly Fate semuanya tersebar. Di alun-alun, tidak ada orang lain selain Wang Lin dan Olsir. Setelah semua orang pergi, Wang Lin menatap Olsir dengan tenang. Guru dan murid sekali lagi saling berhadapan setelah ratusan tahun. Keduanya merenung untuk waktu yang lama dan Olsir perlahan bertanya, "Apa yang kamu rencanakan?" "Murid ingin memasuki tanah roh iblis." Ekspresi Wang Lin penuh hormat. Olsir meletakkan tangannya di belakang punggungnya saat dia dengan tenang berkata, "Kamu memiliki kualifikasi. Apakah itu sebagai petir surgawi Alheaven atau sebagai salah satu dari seri Vermilion Bird 4 Sekte Ilahi?" "Setahu saya, generasi seri burung Vermilion ini hanya memiliki 3 orang termasuk Anda." Wang Lin diam-diam merenung. Dia tidak tahu banyak tentang seri burung Vermilion. Setelah mendengar ini sekarang, meskipun dia tergerak, ekspresinya tidak menunjukkan apa-apa.